Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas materi kimia klinik ya. Pemeriksaan kimia klinik yaitu alkali fosfatase atau biasa disingkat dengan ALP. Di channel ATLM Indonesia, metode yang kita gunakan yaitu kinetic AMP increase reaction, sample stat, dan reagen stat. Yang mana dari channel ATLM Indonesia ini materi ini merupakan materi teori praktikum bagi siswa-siswa SMK D3 D4 Teknologi Laboratorium Medik. Nah, juga semoga teman-teman yang di sana yang sedang belajar semoga tetap sehat selalu dan dilimpahkan rezeki yang melimpah. Oke, langsung saja kita bahas teman-teman teori praktikum mengenai alkali fosfatase. Alkali fosfatase atau ALP adalah enzim hidrolisis bekerja pada pH alkali. Terutama berasal dari tulang, hati, juga dari ginjal, plasenta, testis, timus, paru, dan tumor. Peningkatan fisiologis itu pertumbuhan tulang pada anak dan kehamilan. Sementara peningkatan patologis itu penyakit hepatobiliar dan tulang. Nah, lanjut lagi teman-teman mengenai alkali fosfatase. Alkali fosfatase ini adalah enzim yang bekerja pada senyawa yang mengandung gugus-gugus fosfat sehingga terjadi pemotongan gugus fosfat, yaitu suatu aktivitas yang disebut dengan ortofosfat ester monohidrat. Nah, alkali fosfatase akan optimal jika ia bekerja pada pH 9 yaitu pH alkalis. Sehingga di sini nanti pada saat pengukurannya larutannya diberikan buffer yang pH-nya tinggi atau pH 9. Alkali fosfatase terdistribusi luas di sepanjang membran permukaan sel-sel yang aktif secara metabolis. Antara lain pada tulang, sistem osteoblas misalnya, hati, kemudian mukosa usus, ginjal, leukosit, dan plasenta. Nah, lanjut lagi batas rujukan dalam plasma dewasa itu laki-laki 25 sampai 95 U per L dan wanita 20 sampai 80 U per L. Nah, nilai tersebut terutama dari alkali fosfatase tulang dan hepar ya secara dominan. Nah, untuk penurunan alkali fosfatase atau hipofosfatasia itu sebagai kelainan herediter ya. Ini jarang terjadi di mana terdapat defisiensi jaringan yang mensintesa ALP, plasma menurun. Kemudian ekskresi fosforil etanolamin ke urin meningkat. Nah, sementara peningkatan ALP dapat terjadi pada sirosis, hepatitis virus, fraktur, kehamilan, dan hiperparatiroidisme. Nah, lanjut kita ke cara teknik pengukurannya. ALP menggunakan reaksi kinetik, yaitu menggunakan metode kinetik K20 atau K60 increase reaction buffer AMP. Nah, untuk prinsipnya ya, alkali fosfatase itu mengkatalisis ya kan dalam medium alkali yang mentransfer 4 nitrofenil fosfat dan 2 amino metil propanolol ya kan AMP menjadi 4 nitrofenol. Jadi di sini penting ya teman-teman melihat di sini ya. Lalu kenaikan 4 nitrofenol ya kan warnanya dari kuning muda menjadi kuning tua. 4 nitrofenol ini warnanya kuning tua. Diukur secara fotometri pada panjang gelombang 405 yang sebanding dengan aktivitas alkali fosfatase di dalam sampel ya yang kita ukur. Nah, untuk reaksinya teman-teman secara umum seperti ini ya, para nitrophenil fosfat ditambah H2O ALP kemudian fosfat para nitrofenol. Nah, masih di alkali fosfatase increase reaction untuk reagensianya terbagi menjadi beberapa reagen ya. Reagen A yaitu 2 amino 2 metil 1 propanol 0,3 mol per liter. Magnesium asetat 2 milimol per liter, zinc sulfat maksudnya 1 milimol per liter, asam N hidroksitil
etano diamino tetriacetik ya, 2 milimol per liter, pH 10,4. Jadi pH-nya optimum di 10. Kemudian regen B 4 nitrofenil fosfat 12 milimol per liter. Jadi kalau kita melihat di sini regen A itu adalah regen substrat, regen buffer, regen B-nya regen substrat. Nah, untuk pembuatan regen kerjanya dicampur 1 vial regen B dengan 20 ml regen A. Nanti tergantung kit reagen masing-masing ya, sesuai instruksi kerjanya. Nah, stabil selama 2 bulan regen kerjanya ini pada suhu 2-8 derajat Celcius. Sementara stabilitas reagen secara umum yaitu regen stabil setelah dibuka sampai kadaluarsa bila disimpan ya pada suhu 2-8 derajat Celcius. Jadi teman-teman aman saja, ini stabilitasnya 2-8 derajat Celcius sampai dengan expired date. Nah, untuk regen B disimpan terlindung dari sinar matahari langsung karena akan terjadi fotooksidasi apabila kena sinar matahari langsung. Nah, kita pindah teman-teman ke alat. Nah, alat yang kita gunakan mikropipet 20 mikroliter atau mungkin 10 mikroliter nanti ya. Kemudian juga kita perlu kuvet ya. Nah, kita perlu kuvet. Kemudian pipet volume, tips kuning, tip biru, water bath, potenometer, panjang gelombang 405 nanometer. Sementara untuk bahan pemeriksaan kita wajib menggunakan serum walaupun plasma heparin boleh digunakan. Nah, ALP dalam serum atau plasma stabil selama 7 hari pada suhu 2-8 derajat Celcius. Nah, heparin direkomendasikan sebagai antikoagulannya apabila ingin menggunakan plasma. Nah, lanjut lagi kita teman-teman di cara kerjanya. Ini cara kerja pertama yaitu sampel start. Jadi artinya adanya sampel, pengukuran dimulai. Jadi di sini kita siapkan tabung kontrol ya kan. Ya kan, kemudian sampel. Nah, masukkan kontrol, ukur, ditambah dengan reagen ALP, ukur. Serum untuk sampel 20 mikroliter tambah reagen kerja ALP, ukur. Jadi ukurnya terpisah ya, tidak serentak. Jadi di sini cara kerjanya campur dan inkubasi selama 1 menit masing-masing. Langsung diukur secara kinetik kenaikan absorben setelah 1 menit, 2 menit, dan 3 menit itu bila K20. Setelah 20 detik, 40 detik, 60 detik bila K20. Pada potenometer dengan panjang gelombang 405 nanometer, faktor kinetiknya 3433. Nah, untuk rumus perhitungannya teman-teman di sini ALP sama dengan delta absorben sampel dikali faktor kinetik 3433. Nanti akan keluar kadarnya dalam U per L. Nah, lanjut lagi kita sementara ini cara yang kedua yaitu cara reagen start. Jadi penambahan reagen langsung melakukan pengukuran. Nah, di sini siapkan sampel ya. Bisa suhu 25 atau 30 derajat Celcius atau 37 derajat Celcius. Nah, ini berpengaruh ke volume serumnya ya. Kalau 25-30 itu 20 mikroliter. Kalau di juga sama ya. Jadi tidak berbeda. Lalu tambahkan regen 1 ya, regen 1 sebanyak 1000 mikroliter. Kemudian campur dan inkubasi selama 5 menit. Kemudian setelah suhunya tepat 37 atau 25 atau 30, tambahkan regen 2 sebanyak 200 mikroliter sesuai dengan suhunya. Lalu campur, baca absorben ya kan. Setelah 1 menit, 2 menit, 3 menit. Jadi ada pembacaannya interval. Sebanyak nanti setidaknya ada 4 ya, dari titik 0 kemudian 1 2 3 ya kan. Setelah 20 detik bisa juga ya kan, 40 detik, 60 detik itu bila K20, panjang gelombangnya 405. Nah, untuk rumus perhitungannya ya teman-teman, ALP sama dengan delta absorben sampel dikali faktor kinetik 3433 ya. Satuannya U per L. Nah, lanjut lagi teman-teman, masih di ALP increase reaction di pemeriksaan. Nah, ini adalah contoh kita melakukan pengukuran. Absorben K0-nya 1,011. Kemudian absorben K1-nya 0,972. Absorben K2-nya 0,899. Absorben K3-nya 0,784. Lalu kita lakukan selisih absorben 1, yaitu dengan cara absorben K1 dikurang absorben K0. Maka didapatkan
0,972 dikurang 1,011 lalu 0,039. Kemudian absorben kedua, kita kurangkan absorben K2 dikurang K1, maka keluar muncul angkanya 0,073. Dan yang ketiga juga sama, absorben K3 dikurang absorben K2, angkanya setelah perhitungan muncul 0,115. Nah, delta absorben adalah menjumlahkan ketiga tadi menjadi sebuah absorben, yaitu absorben 1 tambah absorben 2 tambah absorben 3, maka didapatkan kadarnya 0,227. Nah, lalu absorben tadi kita kalikan delta absorben tadi dengan faktor kinetik 3433, yaitu 0,227 dikali 3433, keluarnya 779,29 U per L. Nah, sesuai nilai rujukan tadi berarti kemungkinan nanti tinggi ya. Oke. Nah, catatan di sini kinetik dapat digunakan tiap 20 detik atau K20 atau 60 detik K60, tergantung nanti mau mana yang mau dipilih. Apabila K60 maka lebih lama pengukurannya, apabila K20 itu lebih cepat, sehingga bila ada antrian pasien sebanyak 20 sampai 30 pasien, maka lebih cepat menggunakan K20. Oke ya teman-teman, lanjut kita ke ALP kinetic increase reaction. Untuk linearitasnya, kadar ALP dalam serum dideteksi sampai 600 U per L. Kadar di atas misalnya 800 U per L, dilakukan pengenceran 1 tambah 1 dengan NaCl 0,9% atau Aquades bisa juga sebagai pilihan, dan hasil dikalikan 2. Nah, untuk pengukurannya tidak linear dapat terlihat grafik pengukuran yang patah, ya kan, L ya, dan tidak terjadi perubahan absorben dalam satuan waktu tiap detik. Nah, untuk nilai kritis di atas nilai 1200 U per L, sementara deteksi limit, deteksi paling terendah 2 U per L. Nah, lanjut lagi teman-teman, kita masuk ke nilai rujukan. Nah, berdasarkan tabel di sini ada dua jenis ya. Ada yang suhu 37 derajat Celcius, ada yang 30 derajat Celcius. Berdasarkan IFCC ya, menggunakan para nitropenil fosfat baper AMP. Jadi ada dua buah, yaitu 20 sampai 50 tahun laki-laki perempuan. Jadi laki-laki 38 sampai dengan 94 dalam satuan U per L. Perempuan 28 sampai 78 U per L. Kemudian 50 sampai 60 itu laki-laki 42 sampai 88, perempuan 40 sampai 111 U per L. Nah, kemudian untuk suhu 30 derajat Celcius, 20 sampai 50 tahun laki-laki 53 sampai 128, perempuan 42 sampai 98, sementara 50 sampai 60 tahun laki-laki 56 sampai 119, perempuan 53 sampai dengan 141. Nah, teman-teman, untuk mengonversi dalam satuan internasional mikrokat per liter, ya kan, mikrokatnya itu katalisnya dalam liter dikalikan dengan 0,017 dari U per L. Jadi nanti teman-teman tinggal mengkonversinya apabila ingin mengubah satuannya menjadi satuan internasional. Oke ya, lanjut lagi teman-teman, kita masih di sumber kesalahan ya. Nah, ini ada sedikit keliru urea UV ya, masih belum saya ganti. Jadi di sini sumber kesalahan dari ALP yaitu pertama bahan pemeriksaan hemolisis. Yang kedua, penggunaan panjang gelombang potometer tidak sesuai. Kemudian yang ketiga, aktivitas fisik yang berat dapat meningkatkan hasil pengukuran. Kemudian yang keempat, pola reagen dan bahan yang tidak sesuai. Kemudian lagi yang selanjutnya, masa inkubasi yang tidak tepat, lalu reagen kadaluarsa, dan terakhir, penggunaan plasma EDTA. Jadi EDTA mengikat kofaktor zinc dalam reaksi. Jadi di sini sangat tidak diperbolehkan menggunakan EDTA karena EDTA mengganggu pengukuran ALP, yaitu EDTA mengikat logam, yang mana kofaktor di sini untuk mempercepat reaksi dan menyempurnakan reaksi, zinc akan diikat oleh EDTA. Jadi bukan hanya logam Ca saja ya, zinc juga akan diikatnya. Oke ya, itu saja teman-teman pemeriksaan mengenai alkali fosfatase dalam kimia klinik yang kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat. Kemudian teman-teman nanti sambil mengulang-ulangnya ya.
dan mempraktekannya di laboratorium sebagai keahlian dalam melakukan pemipetan dan pengukuran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar, semoga sukses selalu, dan saya Ahmad Le pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.